Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi setetes barokah, Syekh Hasan meludahi Sayyid Alawi. Pada waktu kecil, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki mengaji Al-Quran kepada Syekh Hasan. Suatu hari, Sayyid Alawi memaksakan diri mengaji meskipun badan beliau kurang sehat. Akibatnya, beliau merasa malas membaca Al-Quran. Melihat beliau tidak membaca Al-Quran, Syekh Hasan pun memukul beliau sehingga tangan beliau mengeluarkan darah. Setelah kejadian ini, beliau pulang sambil menangis dan menceritakan semua kejadian yang menimpanya di madrasah tadi kepada kedua orang tua beliau. Mendengar cerita ini, ibu beliau yang memang sangat menyayangi beliau memaksa suaminya, yakni Sayyid Abbas Al-Maliki, agar pergi ke madrasah untuk menegur Sayyid Hasan, guru anaknya tersebut. Mendengar perintah istrinya, Sayyid Abbas Al-Maliki berkata, "Sabar, sabar. Besok insya Allah saya akan pergi ke madrasah." Keesok harinya, Sayyid Abbas Al-Maliki pergi ke madrasah bersama putranya, yakni Sayyid Alawi. Setelah sampai di madrasah, mereka berdua melihat Syekh Hasan sedang duduk di kursi sambil membaca Al-Quran. Kemudian Sayyid Abbas Al-Maliki membawa putranya mendekati. Sayyid Abbas Al-Maliki membawa putranya mendekati gurunya tersebut dan berkata pada putranya, "Wahai Alawi, ciumlah kaki gurumu." Sayyid Alawi pun menuruti perintah ayahnya mencium kaki gurunya itu. Melihat perlakuan muridnya itu, Syekh Hasan menangis terharu. Kemudian sambil memegang kepala muridnya itu, Syekh Hasan memerintahkan Sayyid Alawi membuka mulutnya. Selanjutnya Syekh Hasan meludahi mulut Sayyid Alawi seraya berkata, "Semua ilmu yang ada dalam dadaku sekarang ada padamu, wahai Alawi." Setelah kejadian ini, Sayyid Alawi bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz dalam tempo 2 tahun. Padahal pada waktu itu usia Sayyid Alawi baru 9 tahun. Kemudian diberi izin mengimami sholat di Masjidil Haram dan sudah bisa mengajar di Madrasah Al-Falah pada usia 14 tahun. Sekian dan terima kasih kami ucapkan kisah singkat ini tentang sejarahnya Sayyid Alawi belajar mengaji kepada Syekh Hasan. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya
beliau. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.